Ya, selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih, sahabat-sahabatku di mana saja berada. Pada pagi ini kita akan mendengarkan bacaan renungan pagi di pagi hari Selasa tanggal 25 Februari. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan lagu pengantar bacaan renungan pagi kita pada pagi ini. Tuhan pelihara. Janganlah takut kesusahan, Tuhan peliharakan. Pada Tuhan ada lindungan, Tuhan peliharakan. Tetapkan hati, tentu Tuhan peliharakan kamu sepanjang umurmu. Dalam pergumulan tiap hari, Tuhan peliharakan. Saat bahaya menghampiri, Tuhan peliharakan. Tetapkan hati, tentu Tuhan peliharakan kamu sepanjang umurmu. Doamu akan didengarnya, Tuhan peliharakan. Kebutuhanmu diberikannya, Tuhan peliharakan. Tetapkan hati, tentu Tuhan peliharakan kamu sepanjang umurmu. Dalam segala pencobaan, Tuhan peliharakan. Olehnya setan dikalahkan, Tuhan peliharakan. Tetapkan hatimu, tentu Tuhan peliharakan kamu sepanjang umurmu. Amin. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata bersama yang di atas kerajaan surga, Allah yang baik, Allah yang penuh kasih. Terima kasih Bapa, pada pagi ini kami boleh bersyukur oleh karena dengan berkat kasih Tuhan yang telah menyertai dan melindungi kami sepanjang malam dalam tidur kami,
Dan pada pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang segar. Bapa di sorga, pada pagi ini kami akan mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan urapi kami dengan kuasa Roh-Mu, dan berikan kami hikmat, pengertian, serta pengetahuan ya Bapa, agar firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami. Dari hari ke hari kami boleh tetap setia dan memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Bacaan renungan pagi kita pada pagi ini, hari Selasa tanggal 25 Februari 2025, dengan judul Sarapan Otak. Ayatnya di dalam buku Mazmur pasal 5 ayat yang keempat. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu tunggu. Selama bertahun-tahun, para pendidik telah memperhatikan bahwa anak-anak yang makan sarapan yang baik tampil lebih baik di sekolah. Itu sebabnya sarapan disebut makanan otak. Hal tersebut dianggap sama pentingnya dengan belajar memahami 3R. Bahasa Inggrisnya reading, writing, dan arithmetic. Membaca, menulis, dan berhitung. Sebuah studi tahun 1998 tentang anak-anak dalam kota yang diberi makan sarapan di sekolah menegaskan fakta ini. Anak-anak yang sarapan memperoleh peningkatan yang signifikan dalam kemampuan akademik dan emosional. Ketika anak-anak terus-menerus berperilaku buruk di sekolah, semua orang menderita. Sarapan adalah faktor besar dalam membantu anak-anak ini menyesuaikan diri di ruang kelas. Bagi yang lain, sarapan menjaga mereka tidak tertidur di meja kerja. Baik orang tua maupun guru mencatat perbedaannya. Dan nilai di kelas mengonfirmasi pengamatan orang dewasa. Anak-anak yang sering sarapan itu mendapat nilai matematika yang rata-rata nilainya lebih tinggi dari nilai siswa yang jarang sarapan. Penurunan yang signifikan juga terjadi dalam ketidakhadiran dan keterlambatan. Apakah hanya anak-anak saja yang memerlukan sarapan makanan untuk otak? Studi pada orang dewasa telah menunjukkan bahwa sarapan memberikan kontribusi terhadap kesehatan yang lebih baik, waktu reaksi yang lebih cepat, dan hasil kerja maksimal. Berapapun usianya, sarapan tetap adalah makanan otak yang dibutuhkan untuk memulai hari. Tetapi saya tidak lapar untuk sarapan, keluh anak-anak dan orang dewasa. Itu karena mereka mencoba makan ketika tubuhnya belum benar-benar terjaga. Jika mereka makan malam dengan makanan yang ringan setidaknya 4 jam sebelum tidur, tanpa makan tengah malam, lalu tidur lebih awal agar mereka bisa bangun lebih awal dan berjalan cepat di udara segar, dan kemudian mereka mandi dengan air dingin dan menikmati menggosok handuk yang baik, saya ragu apakah mereka akan mengeluh tentang tidak lapar. Namun apakah hanya itu makanan yang dibutuhkan otak Anda di pagi hari? Tidak. Pagi hari sebelum otak Anda dipenuhi dengan makanan, sampah hari itu adalah waktu terbaik untuk mengisi otak Anda dengan makanan rohani. Pemikiranmu akan lebih tajam dan kemampuan menghafal Anda telah tajam. Pagi hari adalah saat untuk memperbaharui pikiran Anda dengan janji dan prinsip-prinsip
yang ditemukan dalam firman Tuhan. Untuk otak yang sehat, berdoa seperti Raja Daud. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Sudahkah Anda menikmati serapan otak rohani dan fisik Anda hari ini? Terima kasih. Bacaan renungan pagi kita yang menginspirasi kita tentang serapan otak. Ketika kita bangun pagi, sebelum kita berangkat bekerja, ataukah anak-anak sebelum berangkat ke sekolah, tentunya harus sarapan pagi agar otak ini bisa bekerja dengan baik. Jadi, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu tunggu. Mazmur Daud memberikan satu pemahaman bagi kita, agar setiap pagi sebelum kita mulai beraktivitas, baiklah kita sarapan pagi dengan sarapan rohani, mendengarkan akan firman Tuhan di pagi hari, berdoa kepada Tuhan. Untuk itu kita bisa menjalani pekerjaan kita penuh dengan sukacita dan merasakan akan berkat-berkat Tuhan di pagi hari di dalam setiap aktivitas kita. Itulah sarapan pagi. Sudahkah kita mengadakan sarapan pagi, menikmati sarapan pagi dengan firman Tuhan untuk menguatkan akan kerohanian kita? Dan sudahkah kita sarapan pagi fisik kita dengan makanan pagi sebelum kita beraktivitas? Inilah bacaan firman Tuhan kita pada pagi ini. Semoga bermanfaat bagi kita dan juga menjadi berkat bagi kita bertumbuh di dalam kerohanian kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang sudah kami pelajari pada pagi ini. Menjadi satu sarapan pagi rohani kami di pagi ini. Kami boleh menikmati akan berkat Tuhan melalui firman-Mu pada pagi ini ya Bapa. Begitu ya Tuhan, kami boleh mendapatkan akan sukacita, kebahagiaan di dalam kehidupan kami di hari-hari setiap kami beraktivitas. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Oke, terima kasih saudara-saudaraku yang terkasih. Semoga berkat Tuhan pada pagi ini boleh menjadi berkat bagi kita. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe di YouTube saya di www.com3putra. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.